haji itu kan butuh duit, butuh dana. Kita pakai logika yang biasa aja deh, nggak usah muluk-muluk ya. Mau renovasi rumah butuh duit puluhan juta ya. Kita mau beli mobil juga ratusan juta. Masa sih ada yang nggak mau punya mobil? Pasti pengen dong punya mobil. Terus apakah setelah kita nggak punya penghasilan bisa beli mobil terus kita akhirnya menyerah? Tidak. Nah, nabung aja Pak, nabung Pak. Oke, kita lihat. Kalaupun misalkan kita bisa nabung nih, dengerin ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu bisa menyisihkan 1 juta per bulan. 1 tahun, Bapak Ibu baru punya 12 juta. Kalau Bapak Ibu bertahan 10 tahun nabung, itu baru punya 120 juta. Dengan uang 120 juta ini, mungkin Bapak Ibu baru kesampaian impiannya umroh berdua, atau bertiga, atau berempat dengan keluarga. Tapi pulang, nggak bisa renovasi rumah. Mobil nggak bisa diganti, ya masih pakai mobil yang lama. Kan gitu. Ya. Atau 5 juta per bulan. 1 tahun baru 60 juta. Bertahan 10 tahun nabung baru 600 juta. Oke, Bapak Ibu bisa punya mobil, ya mungkin bisa punya rumah, tapi rumah juga nggak bisa cash, masih ada sisa tunggakan. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu pengen dapat 1 miliar, sedangkan tabungan Bapak Ibu hanya 1 juta per bulan, maka yang dibutuhkan adalah 1000 bulan untuk mencapai 1 miliar. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu 83 tahun. Apa mau menunggu selama itu? Mewujudkan impian. Jadi menabung itu bukan solusi Bapak Ibu. Sekuat apapun Anda menabung ya untuk menggapai impian Anda, ya jauh Bapak Ibu. Ya. Benar atau benar nih? Ya. Nih contoh. Anda yang punya gaji 5 juta per bulan. Untuk bisa dapat income 1 miliar, ngumpulin income 1 miliar, Anda butuh 200 bulan Bapak Ibu. Artinya 16 tahun bekerja baru Anda dapat yang namanya 1 miliar. Jika gaji Anda 10 juta per bulan, oke nih yang keren nih, gaji 1 juta, 10 juta per bulan. Tetap Anda butuh waktu 100 bulan atau 8 tahun Bapak Ibu. 8 tahun itu lama atau sebentar? Lama. Nah, bagaimana jika gaji Anda di bawah 5 juta? Udah, namanya impian itu jauh, 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 jauh. Betul tidak? Akhirnya orang karena nggak sabar ngambil kredit, Bapak Ibu, pinjol, ya kan? Mobil kredit, rumah kredit. Ini yang akhirnya menjerumuskan kita kepada banyak masalah dalam hidup kita. Nah, sekarang nih, buka lagi ya audionya ya. Buka audionya semua, saya mau tanya nih. Jika saat ini, atas izin Allah, saya tunjukkan bisnis yang bisa menghasilkan 20 juta sampai dengan 1,67 miliar rupiah. Dan bisa didapatkan insya Allah. Kalau kita tekun, kita rajin, mau berjuang, dan buktinya sudah banyak, hanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun saja. Namanya nih, Bapak Ibu mau atau tidak? Mau. Yang keras jawabnya, mau atau tidak? Mau. Sekali lagi dibuka ya audionya ya. Dibuka audionya ya, jawabnya yang kompak ya. Jika saat ini saya tunjukkan bisnis yang bisa menghasilkan minimal nih 20 juta sampai 1,67 miliar rupiah dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Pertanyaan saya sekarang untuk Bapak Ibu semuanya, mau atau tidak? Mau. Alhamdulillah. Mau. Yang mau lanjut ya, dengerin saya ya. Pasti. Oke, yang nggak mau boleh deh. Yang nggak mau boleh keluar, nggak apa-apa. Siap. Yang nggak mau Ternate mau, Ternate mau, Masya Allah keren. Lanjut. Jakarta lanjut. Asik. Lanjut ya. Manado juga mau. Kita lihat nih. Sekarang kita ini dulu ya. Kita stop dulu nih di YouTube. Biar Bapak Ibu bisa konsentrasi video nih. Kita santai aja di Zoom meeting begini. Jangan tegang-tegang, betul gak ya? Nih videonya nih, bukti nih, PTBS memberikan bukti, bukan hoax
ya. Mama, yuk. Kita lihat. Kayangan dan ku tak mampu melawan panas hujan, tak mampu menghadangmu sayang. Badai topan sekalipun tak kau Ya, jadikan lihat ancaman. 4 miliar hanya dalam 2 tahun. Sang juara, kau memang sang juara. Kau memenangkan hatiku, mengalahkan semua hanya untukku. Kau pemenang, kau memang sang pemenang. Kau memenangkan hatiku, mengalahkan semua hanya untukku. Bisa sukses. Kayangan dan ku tak mampu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu mau nggak seperti mereka? Mau dong, ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan bermitra bersama di PTBS. Kenapa? Karena di PTBS ini Bapak Ibu bisa mendapatkan bisnis dengan modal murah, cara yang mudah, tidak ada resiko, dan hasil cepat mewah melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. PTBS terbukti membantu mewujudkan impian banyak keluarga, telah memberikan solusi tambahan dan membagikan lebih dari 5.000 motor dan mobil PTBS terbukti membantu. dan lebih dari 200 rumah 1 miliar telah dibagikan dalam 2,5 tahun saja. Alhamdulillah. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita simak dulu ya company profile atau profil dari PTBS. Ya, apa sih PTBS, singkatan dari apa dan bagaimana sepak terjangnya selama 3 tahun terakhir ini? Mari sama-sama kita saksikan. Check it out. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Visi: menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Saya tidak akan pernah berhenti, akan terus berjuang, akan terus belajar, dan akan terus berjuang bekerja keras hingga perusahaan Eko Racing ini menjadi terbesar se-Asia Tenggara. Melayani dengan profesional, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha, melahirkan SDM yang unggul dan bermanfaat bagi sesama. Memiliki 46 distributor, 3 master regional, 39 regional, dan 1.193 stokis di beberapa wilayah Indonesia. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi memiliki cabang di beberapa negara, di antaranya Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi telah menjadi anggota AP2 SIUP KBLI, izin operasional, SK Menkumham, dan sertifikat sistem pemasaran sesuai syariah MUI. 3 penghargaan telah diraih PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, di antaranya perusahaan dengan pertumbuhan mitra tercepat, perusahaan yang berkembang dengan pesat, dan produk yang dimiliki PTBS menjadi produk terbaik di tahun 2019. Dan kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi produk kebanggaan bangsa. Amin. Mari bergabung bersama PT Bandung Eko Sinergi Teknologi untuk sebuah bisnis yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Alhamdulillah, kita sudah kenalan dengan
PT BES ya. PT BES buat yang tadi mungkin terlewat atau yang baru datang, saya ulangi sekali lagi sekilas informasinya. PT BES adalah singkatan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung. Jadi ini perusahaan perdagangan, bukan trading, bukan judi, bukan perusahaan investasi, nggak ada hubungannya sama OJK, woi. Ya, jadi banyak juga pertanyaan kepada kami, ini sudah ada OJK-nya belum? Nggak ada hubungannya. Karena kita tidak menampung dana masyarakat. Yang terdaftar di OJK itu perusahaan yang menampung dana masyarakat, yang menawarkan investasi. PT BES adalah perusahaan perdagangan murni, sekali lagi, dengan metode sistem direct selling. Direct selling itu apa? Artinya produk dari pabrik kemudian diserahkan kepada PT BES dan langsung didistribusikan oleh mitra usahanya, ya, langsung kepada konsumen. Jadi tidak ada diiklankan di TV, di radio, ya, sehingga PT BES bisa memberikan dana-dana yang tadinya untuk bayar artis, untuk pasang baliho, untuk pasang iklan di radio, itu semua bonusnya, budgetnya diberikan untuk bonus mitra usahanya. Jadi dari mana perusahaan bisa membayar mitra usahanya, bonus dan komisi dan sebagainya, dari biaya-biaya tersebut. Jelas ya? Nah, alamat PT BES ini kantor pusatnya ada di Grand Suropati Core di Bandung, Jalan PHH Mustafa. Ya, 4 lantai, kelihatan ya, dari jalan kelihatan besar sekali. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PT BES ini bernaung di sebuah lembaga, ya, namanya Wadah AP2LI. Apa itu AP2LI, Bapak Ibu? Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, resmi di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kalau ada perusahaan yang mengaku direct selling tidak bergabung di sini, berarti dia ilegal, ya kan? Tidak resmi, dan jangan sekali-sekali bergabung atau join dengan perusahaan tersebut. Berapa anggota AP2LI saat ini? Ada lebih kurang 128 anggota perusahaan. Nah, setiap tahun Bapak Ibu mengadakan sebuah penghargaan. Jadi dinilai nih anggota-anggotanya, ya. Alhamdulillah PT BES berhasil menoreh prestasi, ya. Ini penilaiannya secara independen, ya. Jurinya juga juri independen. PT BES tahun 2020 kemarin alhamdulillah menjadi perusahaan dengan pemenang kategori Member Growth of the Year. Apa itu Member Growth of the Year? Perusahaan dengan pertumbuhan member terbesar dan terbanyak di seluruh Indonesia dari 128 perusahaan. Ya, jadi kita ini perusahaan nomor 1 direct selling di seluruh Indonesia. Yang kedua, PT BES meraih penghargaan sebagai perusahaan Most Fastest Growing Company, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan dengan pertumbuhan omset terbanyak hingga triliunan, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yang berhasil disabet oleh PT BES adalah Product of the Year. Jadi PT BES ini diakui secara nasional merupakan perusahaan yang produknya itu banyak dibeli oleh masyarakat. Artinya produknya PT BES ini bukan kaleng-kaleng, ya, dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mitra usahanya itu bisa mendapatkan omset yang luar biasa, ya. Jadi dengan 3 penghargaan ini harusnya Anda begitu sudah melihat ini akan meneruskan, ya, perjalanan Anda bersama saya sampai akhir dari
akhirat nggak akan dapat, ya. Karena itu kita di sini ada acara yang namanya spiritual leadership camp. Jadi ini satu-satunya perusahaan direct selling yang mengadakan pesantren kilat ya, dalam tanda kutip ya, selama 72 jam setiap bulannya itu 2 kali, Bapak Ibu. Untuk laki-laki, untuk perempuan ya itu dipisah tempatnya. Jadi kita juga mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara lahir dan batin ya. Nah, misinya melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun, dan ini tercapai ya Allah, alhamdulillah. Nah, karena itu kami di PTB sini motonya apa? Go berkah, no riba. Itu moto kami, ngajak orang hidup berkah dan tinggalkan riba. Insya Allah nanti semua dunia itu akan datang bertekuk lutut ya. Mobil, rumah, aset, semua itu akan dihadirkan dalam hidup kita, insya Allah. Yang nantinya bisa kita manfaatkan lagi untuk di jalan agama ya, untuk di jalan kemaslahatan bagi umat dan masyarakat. Jadi ini perbedaannya kalau ditanya apa bedanya PTBS? Produknya asli orang Indonesia ya, produk-produknya karya anak bangsa, perusahaannya juga milik orang Indonesia.